Salam opa oma yang berbahagia. Hari ini kita kembali melaksanakan ibadah senior dan pada bulan-bulan April ini kita sedang merayakan iman kita yaitu Paskah. Dan minggu-minggu ini juga adalah bagian dari perayaan Paskah kita. Tentu opa oma mengerti makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita yang menjadi jaminan tebusan bagi kehidupan kita, membawa kita kekekalan nanti. Mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari bernyanyi bersama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita naikkan kembali pujian ini dari awal. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita serahkan ibadah kita di dalam pimpinan Roh Tuhan, dan kita memohon Dia bekerja di tengah-tengah persekutuan kita. Saya mengajak opa oma berdoa. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan.
oleh rahmat dan pertolongan-Mu semata. Sepanjang 1 bulan kami berpisah dan kami kembali menyelenggarakan persekutuan di bulan April ini. Kami percaya Tuhan yang terus pegang tangan kami, dan sebagaimana janji firman-Mu, bahkan sampai masa putih rambut kami, Engkau tetap Tuhan yang mencintai kami. Engkau yang tetap menggendong kami. Dan kami tidak pernah khawatir dan takut akan apapun juga, karena Engkau berjanji menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami selenggarakan secara online. Engkau hadir di antara kami. Engkau menyatakan pertolongan-Mu, memberikan kami sukacita melalui pujian, serta memberikan kami pengharapan, penghiburan melalui firman yang akan diberitakan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dan setiap alat sarana prasarana yang kami gunakan untuk memuji menyembah-Mu dan mendengarkan ibadah ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa-oma yang berbahagia, jika agak kuat kakinya dan ruangan di rumah cukup luas, saya mengajak opa-oma memuji Tuhan sembari bangkit berdiri. Bersedia ya opa-oma ya? Kuat-kuatlah. Saya percaya Roh Kudus akan menopang lutut yang goyah. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Hidup ini, di hidupku ini ada sobat yang setia. Boleh bertepuk tangan bersama-sama ya. Ya, hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri
yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Amin. Tuhan yang memimpin langkah-langkah kita. Silakan duduk opa-oma kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Moses. Mari kita naikkan pujian PPR 2432, di tengah ombak dan arus pencobaan, Tuhan tetap membimbing kita. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah mengatasinya tiada mampu. Nyanyikan Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita naikkan kembali pujian ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Dia Bapa kita yang setia. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah mengatasinya tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Sekali lagi nyanyikan. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia
Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi nyatakan, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Amin. Kami persilakan hambanya, Pendeta Moses, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Shalom, oma-opa, para anggota Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita oleh kasih karunia Tuhan yang telah memelihara kita dan membawa kita kepada perjumpaan di dalam persekutuan pada kesempatan hari ini. Kita sebentar akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan-Mu yang tiada habisnya atas kami. Dengan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi kami, setiap waktu tak pernah berkesudahan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berhimpun, sekalipun tidak dalam kebersamaan secara fisik, namun di dalam persekutuan Roh Kudus, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami untuk terus bertumbuh makin hari, makin serupa dengan Kristus. Kami memohon supaya Roh Kudus mengaruniakan kepada kami pikiran yang terang untuk dapat mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kami lakukan sebagai murid-murid Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kiranya kami akan dimampukan hidup sebagai murid-murid Kristus yang sungguh diperkenan oleh Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Renungan pada kesempatan ini didasarkan atas kitab Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 27, demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku,
melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, hari ini kita melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-15 bacaan kita tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa tanda utama dari kita mengasihi Tuhan, mengasihi Dia, Tuhan Yesus Kristus itu, apabila kita menuruti segala perintahnya. Nah, yang menjadi persoalan tentu saja, apakah kita kemudian akan sanggup untuk menuruti segala yang diperintahkan oleh Tuhan? Jangankan kita yang jaraknya begitu jauh dari waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini sebagai manusia. Murid-muridnya, setidaknya yang 12 orang itu, kira-kira 3 tahunan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hampir setiap waktu, setiap saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidup bersama, melayani bersama, mendengarkan pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Berkarya bersama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Menyaksikan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan juga diberikan kuasa untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Tetapi kita melihat bagaimana mereka toh tetap saja rapuh. Kita baru saja mengingat peristiwa Jumat Agung, ketika Tuhan Yesus diserahkan dan kemudian mati disalibkan. Kita mengingat kisah sebelumnya, ketika di malam perjamuan Paskah sebelum Tuhan Yesus diserahkan itu, Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya yang disebut rasul-rasul itu, yang selama ini bersama-sama dengan mereka, sementara mereka makan jamuan Paskah pada waktu itu. Tuhan Yesus memberitakan bahwa sebentar lagi dia akan diserahkan. Dan katanya sebentar lagi gembala akan ditangkap, lalu kemudian kawanan domba akan tercerai-berai. Murid-muridnya menyampaikan komitmen yang hebat. Simon Petrus mengawali dengan sebuah seruan, sekalipun yang lainnya meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepadanya. Malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus lebih bersungguh-sungguh lagi menyatakan komitmennya. Sekalipun masuk penjara, sekalipun harus mati, tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain pun dikatakan tidak mau kalah. Mereka pun menyatakan komitmen yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Dan bahkan Petrus yang menyatakan komitmen dengan berkobar-kobar penuh semangat itu, diikuti oleh murid-murid yang lain. Ternyata dia bahkan menyangkal bahwa dia kenal dengan Tuhan Yesus. Kita melihat komitmen untuk menyatakan kasih kepada Tuhan itu bahkan untuk orang yang sedekat ke-12 rasul itu saja tidak dapat terpenuhi. Apalagi oleh kita yang jaraknya begitu jauh dengan Tuhan Yesus dan kita tidak pernah berjumpa secara fisik langsung dengan Tuhan Yesus. Apalagi makan, minum bersama, hidup bersama, melayani bersama, mendengarkan pengajarannya secara langsung.
rasanya terlalu berat bagi kita. Nah, tetapi syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat bahwa sesungguhnya untuk mewujudkan hal itu, Tuhan tidak membiarkan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Karena kalau mau bersandar kepada kekuatan kita sendiri, orang sekali berpetrus saja gagal total. Apalagi kita. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus menegaskan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan itulah yang disebut dengan roh kebenaran. Disebut juga di bagian ayat yang ke-26 sebagai roh penghibur, Roh Kudus. Dia menjadi penolong bagi kita, menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya kita sungguh-sungguh dapat mengasihi Tuhan. Kita tidak berdaya untuk menuruti segala perintah Tuhan dengan sempurna, itu sudah terbukti. Kehidupan bangsa Israel membuktikan semuanya itu. Mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Tetapi perjalanan kehidupan mereka menyatakan satu hal saja, bahwa manusia tidak akan pernah bisa dengan sempurna menaati setiap perintah Allah. Dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin. Tetapi Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dijanjikan kepada murid-muridnya sebelum beliau ditangkap dan disalibkan. Lalu diulang setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke surga. Roh Kudus ini hadir di dalam kehidupan orang beriman justru untuk menolong kita supaya kita dapat mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk menuruti perintah-perintahnya. Betapapun kita tidak dapat secara sempurna memenuhi semuanya itu oleh karena kita memang di dalam dunia ini kita masih hidup di dalam daging juga. Ada keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan keinginan roh. Kita bisa gagal. Tetapi yang pasti bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus itu hadir justru untuk menolong kita. Supaya kita ini dapat hidup mengasihi Tuhan. Dengan melakukan perintah-perintahnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya itu? Nah, kita dapat melihat di dalam bagian yang kita baca tadi, beberapa hal di sini dikemukakan. Saya mengajak kita untuk mencermati beberapa ayat. Mari kita melihat. Yang pertama adalah bahwa Dia selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, ayat yang ke-16 dan 17 ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu ayat 17 bagian B, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan di sini, Roh Kudus itu diberikan untuk tinggal diam di dalam diri orang percaya dan menyertai orang percaya selama-lamanya. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini yang penuh dengan tantangan, pencobaan, godaan, setiap waktu akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Setiap waktu membawa kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Untuk memberontak kepada Tuhan. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi dalam hal kita berjuang untuk dapat mengasihi Allah dengan menuruti perintahnya. Roh Kudus itu diberikan mendampingi kita selama-lamanya. Kita tidak pernah ditinggalkan barang sejenak. Lalu kemudian yang kedua, mari kita melihat di dalam bagian yang selanjutnya, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Perhatikan bahwa firman itu diberikan oleh Sang Bapa.
diberikan oleh Sang Bapa. Nah, firman yang diberikan oleh Sang Bapa dan kemudian sebelumnya diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, kita melihat kemudian diambil alih perannya oleh Roh Kudus atau Roh Penghibur itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus tidak ada lagi secara fisik di dunia ini. Tetapi perhatikan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu dikatakan akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi lihat firman yang disampaikan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus sebelumnya kepada murid-muridnya. Peran itu akan diambil oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada orang-orang beriman, murid-murid Kristus. Dan mengingatkan. Setiap waktu, setiap saat itu dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman. Dengan demikian, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, oma opa yang saya hormati. Kita melihat bahwa karya dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman itu, di dalam penyertaannya, pendampingannya yang terus-menerus, Roh Kudus ini mengajarkan apa yang menjadi firman Allah. Dan mengingatkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan murid-muridnya. Jadi perhatikan, kalau kita ini percaya kepada Allah, kita banyak mungkin urusan, pikiran, banyak kesibukan. Lalu kemudian ada banyak tantangan dan pencobaan di sekitar kita yang dapat membuat kita lupa akan kehendak Allah. Tetapi Roh Kudus yang mendampingi kita setiap waktu, setiap saat. Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang mesti kita lakukan. Roh Kudus yang akan menuntun kita dan mengingatkan kita kalau kita lupa akan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Roh Kudus mengingatkan kita. Jadi dengan demikian kita diajak untuk menjalani hidup kita sebagai murid-murid Kristus di dalam dunia ini dengan damai sejahtera. Sekalipun kehidupan ini penuh dengan tantangan, pencobaan, godaan yang sewaktu-waktu dapat membuat kita tergelincir, jatuh, bahkan hancur. Tetapi dijamin bahwa Roh Kudus itu terus menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita dan dia terus mengajarkan kepada kita apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita lupa sekalipun, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat sebagai murid Kristus. Roh Kudus itu bekerja untuk mengingatkan kita, menuntun kita tetap di dalam jalannya. Sehingga kita aman. Kita dapat terus berjuang untuk mengasihi Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di sini dengan demikian kita dapat menjalani hidup kita apapun juga yang terjadi. Dengan damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan. Oleh karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itulah sebabnya tadi di dalam ayat 27. Setelah berbicara tentang peran Roh Kudus yang tinggal diam menyertai orang percaya selama-lamanya. Roh Kudus mengajar, menuntun, mengingatkan orang percaya akan firman Allah. Dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perjuangan hidup kita di dalam dunia ini, kita rentan dengan kegelisahan, kita rentan dengan kegentaran hati. Ada banyak hal yang tiba-tiba datang begitu menakutkan kita. Membuat kita tercekam dengan kekhawatiran. Kita bingung apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan. Kita tidak sanggup menanggung beban masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus yang mengaruniakan Roh Kudus sebagai sang penolong, sebagai sang penghibur itu,
menjamin damai sejahtera akan tetap mengalir di hati kita. Nah, yang jelas sekarang apa yang mesti kita kerjakan supaya kita memiliki damai sejahtera itu? Tidak lain adalah kita menempatkan diri kita di bawah bimbingan Roh Kudus. Membiarkan diri kita untuk senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Mempersilahkan Roh Kudus itu untuk menguasai seluruh kesadaran diri kita. Niscaya apapun juga yang terjadi, dia akan selalu berikan kepada kita tuntunannya, hikmatnya. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita bingung apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah banyaknya masalah, banyaknya tantangan, pencobaan, dan godaan yang datang menerpa kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Maka setiap waktu biarlah doa kita ini membuka hati kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang begitu indah. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 13. Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Konteksnya di sini adalah hal berdoa. Apa yang kita minta kepada Bapa. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan Injil Lukas secara khusus menunjukkan permintaan terbaik itu dan pemberian yang baik, bahkan terbaik diberikan oleh Sang Bapa, yaitu ketika kita minta Roh Kudus dan Bapa mengaruniakan kepada kita. Maka mari setiap waktu, setiap saat kita berdoa kepada Bapa meminta supaya Roh Kudus itu selalu menuntun kehidupan kita. Sesungguhnya dia sudah hadir dikaruniakan di dalam hati kita, menyertai kita selama-lamanya. Hanya sekarang adalah soal apakah kita mau meminta kepada Roh Kudus itu untuk terus-menerus memimpin kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, niscaya dikabulkan oleh Bapa. Sesulit apapun juga kenyataan hidup yang kita hadapi, masalah yang membebani pikiran kita, batin kita, nah, kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kita minta supaya dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus pasti akan mengaruniakan itu kepada kita. Dan pada saat itu juga, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini saya akan menguasai batin kita. Sehingga sekalipun mungkin masalah itu masih tetap ada di depan kita, pencobaan itu masih menghantam kita, godaan itu masih begitu banyak mencoba untuk menyesatkan dan menghancurkan kita. Tetapi kita tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera yang Kristus berikan. Demikian luar biasa dan dahsyatnya karya Roh Kudus atau peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman, dalam kehidupan murid-murid Kristus. Mari serahkan hidup kita, minta kepada Bapa untuk selalu dipimpin Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak, oma-oma yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena Engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang beriman kepadamu ini, untuk berjuang sendirian di dunia ini, mengemban amanat untuk mengasihi-Mu. Sebab sesungguhnya mengasihi Tuhan dengan kekuatan kami sendiri tidaklah mungkin bagi kami. Karena untuk menuruti setiap perintah-Mu, mustahil karena kami ini manusia yang begitu lemah dan berdosa. Dengan kekuatan kami, hikmat kami, kesalehan kami, tidak mungkin kami sanggup.
Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan Yesus mengaruniakan penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang menuntun kami untuk senantiasa mengenal kehendak Bapa, hikmat Bapa di dalam kehidupan kami. Dan setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, Roh Kudus akan mengingatkan kami. Sehingga kami terjaga di dalam jalan-Mu ya Tuhan, betapapun besarnya tantangan dan kenyataan di dalam kehidupan yang begitu berat. Pencobaan, godaan yang siap untuk menghancurkan kami. Dan kami bersyukur karena jaminan damai sejahtera itu yang dikerjakan oleh bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dijamin oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kini biarlah kami senantiasa membiarkan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap waktu di dalam kegelisahan batin kami, ketakutan kami, kecemasan manusiawi kami ingat bahwa kami boleh meminta supaya Roh Kudus itu bekerja menuntun kami, menyertai kami di dalam jalan kami. Apalagi ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, meteraikan sabda-Mu di hati kami, dan sertailah kami semua, termasuk setiap kami yang mungkin sedang berada di dalam kelemahan, baik itu masalah kesehatan, masalah rumah tangga, berbagai beban hidup yang berat di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Moses yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kita boleh diingatkan setiap kita ada Roh Kudus yang diam, yang menuntun, yang memimpin dan menghiburkan setiap langkah kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat hafalan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, diambil dari Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan, Yohanes 14 ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk Bapak Ibu, Opa Oma, Jemaat Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari yang dapat beribadah pada sore hari ini. Meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami, memberkati ibadah kami, dan menyegarkan jiwa kami melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang dibagikan. Berkati untuk Opa Oma, untuk setiap anggota keluarga, baik anak-anak, cucu, saudara, kami semua boleh merasakan pemeliharaan kebaikan Tuhan. Ada kesehatan, ada penghiburan, ada kekuatan yang dilimpahkan kepada kami semua. Cukupkan akan segala kebutuhan kami. Bagi kami yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan kami, pulihkan kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami, berbeban berat, Tuhan Yesus yang menanggung, yang memberikan kelegaan, penghiburan kepada kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka yang tinggal di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan Yesus juga akan menolong, memelihara kehidupan mereka. Segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Cukupkan segala kebutuhan dan penghiburan kekuatan Tuhan Yesus boleh nyata. Kami berdoa untuk segenap pengurus Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari,
Berkati kami semua ya Tuhan, ada kebersamaan, kesatuan di dalam kami, melayani setiap jemaat melalui ibadah, melalui perhatian dan kasih yang kami bagikan kepada setiap jemaat Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati ya Tuhan untuk pemerintah di dalam mengambil keputusan untuk menghadapi penyebaran virus COVID-19, berkati untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan, terlebih bagi kami opa oma, senantiasa kami yang sudah menerima vaksin ini, kami tetap hidup waspada, melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, menjaga kesehatan, dan Tuhan berkati kami semua. Ketika kami hidup dalam anugerah Tuhan, kami menjaga kesehatan kami, melaksanakan protokol, Engkau yang berikan karunia, kesehatan yang terus-menerus. Pemerintah kami, Engkau berikan hikmat, sehingga setiap kesulitan yang dihadapi, ada kebijakan yang dapat diambil, tindakan yang dilakukan, yang mendatangkan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel. Allah serta kita, namanya Immanuel, 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 namanya Immanuel. Allah serta kita, namanya Immanuel, namanya Immanuel. Sekali lagi kita katakan, namanya Immanuel. Bapak Ibu, Opa Oma, Jemaat Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari, kita sungguh mengucap syukur kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita selama-lamanya, sehingga damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.